Eh, Kali ini saya mau bawain tentang satu hal yang baru. Teman pertama-tama, boleh nggak nih ngelihat apa reactionnya? Boleh kasih jempol atau apa untuk pengen tahu nih teman-teman semua. Oke, ya, oke, thank you semua. Ya, saya ucapin Happy New Year ya teman-teman semua ya. Oke, maaf katanya kalau agak-agak gaptek nih teman-teman. Ya, Happy New Year buat teman-teman semua di tahun 2021 ini. Hopefully di tahun ini kita semua dapat apa ya harapan yang baru dan juga buat kita semua dapat pembelajaran juga dari tahun 2020 ya teman-teman. Nah, oke. Sebelum kita mulai meeting kita pada pagi hari ini, oke, kita ada baiknya kita mulai dengan doa ya teman-teman ya. Oke, yuk mari kita satu hati dalam doa. Saya izinkan pimpin ya. Tuhan, terima kasih Kau telah kumpulkan kami semua pada pagi hari ini dalam Zoom meeting, meeting pertama di dalam tahun ini dengan tim saya, unit-unit BE dan BP. Ya Tuhan, tolong pimpin acara ini agar kiranya semuanya boleh berjalan baik, agar apa yang kami sharingkan, kami bisa saling belajar satu sama lain dan kami bisa saling menguatkan, khususnya agar kami bisa memulai tahun yang baru ini dengan semangat yang baru dan dengan harapan yang baru serta segala hal yang baru yang menjadi penyemangat kami semua di tahun ini. Pada akhirnya kami serahkan acara ini, tolong pimpin kami semua ya Tuhan, beracaralah dalam hari ini ya Tuhan. Amin. Ya, semangat pagi teman-teman ya. Oke, uh, sebelumnya juga ini memang acaranya agak bentrok dengan acara training vision, cuman mau nggak mau saya harus adain di pagi ini teman-teman karena ada beberapa poin yang harus dikerjakan per hari Senin besok lusa. Maka mau nggak mau saya harus adain hari ini. Oke, langsung aja ya teman-teman ya, nggak perlu berlama-lama. Oke, hari ini kita meeting perdana unit Christian. Oke, Happy New Year. Nah, bicara dengan New Year identik dengan yang namanya New Hope ya teman-teman ya. Oke, nah kalau identik dengan New Hope, sebentar, ini kok sharing screen-nya udah diklik nggak jalan-jalan. Tunggu. Share screen. Sebentar, ini. Nah, oke. Ya, New Year sama dengan New Hope. Oke, tapi juga ada yang namanya challenge ya teman-teman ya. Oke, challenge-nya adalah new normal kita kali ini ada berbagai macam challenge dan memang yang udah setengah tahun lebih kita hadapin di tahun 2020. Oke, hopefully di tahun 2020 kita bisa banyak tarik pelajaran. Oke, nah, bicara tentang tahun 2021 ini, oke, challenge yang paling kita lihat di depan mata adalah area kesehatan ya teman-teman. Area kesehatan, COVID, dan segala macamnya memang tidak semakin membaik dan ini masih panjang ya teman-teman dan juga keadaan-keadaan masih banyak yang nggak menentu. Ini challenge yang harus kita terima dan harus kita hadapi bersama mau nggak mau. Oke, namun ada sebuah penguatan ya teman-teman ya. Oke, bicara tentang area yang namanya krisis ya, tahun 2021 ini memang kita akan banyak challenging, banyak krisis apa nah. Kalau dalam tulisan Cina, teman-teman ya, krisis itu adalah ada dua filosofi dari area krisis ya, teman-teman ya. Oke. Sebentar. Suaranya kurang gede ya. Oke, sebentar.
Oke, ini sebentar sebentar. Enggak, Cimeri. Udah udah kedengeran belum? Oh, oke ya, udah ya. Ganti audio pakai 3 device. Ya, udah ya. Oke, thank you ya. Kalau ada yang kurang-kurang, kurang ini tolong tolong info ya teman-teman ya. Oke. Nah, bicara tentang krisis, oke, dari pepatah Cina, oke, ada dua hal yang filosofinya, yaitu a time of danger dan a time juga waktu yang memang berbahaya dan juga a time of opportunity. Ya, ada danger dan juga ada peluang. Oke, teman-teman. Kalau kita ngelihat ya di tahun 2021 ini kira-kira bisnis apa aja ya yang terancam, teman-teman. Ada kelihatannya akan ada tetap seperti tahun 2020 ya, teman-teman ya. Seperti tahun 2020 banyak bisnis-bisnis yang akan terancam, ekonomi akan stuck, dan contoh bisnis pariwisata, traveling, dan apa industri-industri properti, karena kan memang tidak ada aktivitas mau nggak mau memang industri-industri alat berat, properti ini pasti akan kena impact juga, bisnis makanan segala macam bakal banyak yang kena impact. Oke, tetapi juga ada opportunity, kita harus lihat ya bisnis apa aja nih yang akan growing ya. Bisnis yang akan growing itu kira-kira yuk udah pasti hari ini yang kita lagi jalankan, bisnis asuransi sedang akan growing, bisnis internet ya. Kalau juga apalagi kalau memang agak simalakama ya mau nggak mau bisnis rumah sakit, bisnis segala macam bisnis kesehatan pasti akan growing lah ya. Tapi memang ya kalau bisnis rumah sakit ada resiko yang cukup berat ya, karena kenapa, berhadapan dengan nyawa. Hari ini udah banyak dokter-dokter dan apa tim medis yang udah banyak berguguran. Oke, nah kita nggak mau bahas yang itu, tapi saya mau bahas tentunya dalam bisnis kita, bisnis di vision ini. Bisnis di vision ini akan growing, karena sudah nyata sekali, dan division ini grow bertambah 20%. Oke, kalau di tim Eagle sendiri, tim saya grow 50%. Puji Tuhan, thank you semua buat teman-teman. Sekali lagi, kita akan ada ambil opportunity, ya, kita ambil opportunity di yang apa aja nih. Oke, bisnis kita yaitu bisnis vision. Nah, nah, oke, bisnis vision Alliance. Oke, pertanyaannya, bisnis bisnis vision sih bisnis bagus, tapi bisa nggak ya? Nah, kita nggak tahu nih. Oke, dan masih banyak tapinya, ya kan? Oke, tapi saya ini, ya kita semua tahu bisnis vision ini bisnis yang bagus, tapi ada banyaknya nih tapi-tapian yang lain. Oke, tapi ini, dan itu banyak sekali. Wajar nggak? Wajar, sama. Saya juga awalnya ngalami hal-hal yang seperti yang teman-teman rasain. Oke, meskipun udah ngejalanin, merasa kok masih stuck ya, kok masih ini ya. Nah, nanti saya akan berikan sebuah solusinya supaya kita bisa running jauh lebih mudah. Oke. Kemudian apalagi nih yang jadi pertanyaan kita nih selama 1 tahun terakhir. Oke. Nah, saya mau nanya nih ke teman-teman nih. Nah, saya bisnis ini kita mau atau sudah jalankan, nah ini dia tapi-tapinya ya, tapi takut, tapi bingung, tapi ragu-ragu, malu, gengsi, dan lain-lainnya. Oke, kenapa bisa seperti ini? Ya, kenapa seperti ini? Karena ini dia, karena faktor why-nya belum jelas. Ya, if you have big enough why, then you will figure out the how-nya. Bahasa Jawanya ya, bahasa Jawa, kalau kita punya why yang kuat, maka caranya pasti akan kita ketemukan sendiri. Cara akan menemukan jalannya sendiri. Ini dia. Ya, faktornya adalah karena kita harus punya why yang kuat. Oke. Kalau kita punya why yang kuat, maka ini tidak akan menjadi masalah.
Oke, setuju ya teman-teman ya, kalau kita punya why yang kuat. Why-nya ada apa aja sih ya? Why yang jelas. Kalau kita punya strong why yang jelas, pasti kita akan ya tidak akan menghadapi, bukan tidak akan menghadapi ya, kita akan mampu ya, kita akan mampu mengatasi ketakutan kita, kebingungan kita, ragu-ragu, malu dan gengsi. Sebaliknya teman-teman, kalau mungkin kita sudah jalankan lalu stuck apa segala macam, ya bisa jadi karena kenapa? Faktornya ya karena ini. Kalau kita nggak punya why yang jelas, ya kalau kita nggak punya yang why yang clear, kenapa kita mau jalanin bisnis mission ini, maka akan berasanya itu dia takut, ragu-ragu dan segala macam. Nah, biasanya yuk faktor why-nya apa sih? Ya, why kita menjalan apa why-nya kita? Ya, apa why-nya kita di dalam vision ini? Mengapa kita menjalankan bisnis vision ini? Why? Ya, betul nggak teman-teman? Kalau ada yang bisa sambil di kolom chat, silakan ya, tinggal dipilih aja nih yang A, yang B, yang C, yang D, sampai dengan yang L. Kira-kira benar nggak ini adalah alasan banyak orang menjalankan bisnis vision adalah faktornya karena ini. Ya, satu aja. Kalau boleh di kolom chat, silakan ya teman-teman bantu saya juga. Kira-kira yang paling menjadi faktor Y-nya teman-teman yang mana nih? Yang A, yang B, atau yang C, yang D. Saya pernah ketemu teman juga prospek, dan pada saat saya tanyain seperti ini agak kaget juga ya, ternyata yang faktor D ini, yang nomor D ini menjadi sebuah prioritas. Ada orang-orang tertentu yang memang wah, karena bisnis, lalu bisnisnya ada kolaps, mau nggak mau dia punya hutang yang cukup besar, sehingga saya cukup kaget, wah kenapa? Biasanya kan orang pasti punya rumah impian, mobil impian, ya ini punya why-nya, saya pengen melunaskan hutang-hutang saya. Wah, kaget juga, emang hutangnya banyak ya? Banyak kok. Waduh, oke. Ya, nah ini adalah why-nya kita ya teman-teman ya. Oke, teman-teman perlu tahu nih why-nya apa ya, why yang kuatnya apa. Nah, boleh ya pick up satu why yang di area pilihan ini teman-teman. Oke, nah berikutnya adalah pertanyaan berikutnya. Kalau kita punya big why, ya, nah ini yang perlu kita jawab teman-teman. Pada saat why kita cukup besar, maka kita akan menemukan how-nya. Nah, pertanyaannya, tadi nih kalau kita punya keinginan, let's say punya apa nih, pengen punya rumah impian, atau mungkin pengen punya pensiun yang nyaman, atau pengen punya pendidikan yang oh iya iya iya. Andre Eko, tolong di mute Bre. Sorry. Oke. Gak apa-apa. Gue lagi bingung nge-mute ya, sorry. Coba gue mute dari sini deh. Bisa ya, udah ya. Oh ya udah, oke. Nah, ya, why yang kuat. Kenapa banyak orang punya keinginan, punya alasan-alasan yang ini nih teman-teman ya. Tetapi ya mereka punya alasan-alasan yang ini semua gitu ya. Oke. Tetapi mungkin di tengah jalan bablas nih. Aduh, kayaknya give up nih segala macam. Karena kita mesti menggali alasan kita. Ya, kita mesti menggali. Oke. Oh, Pak Edi sebentar, saya jadi fokus sebentar. Pak Edi. Thank you, Pak Edi. Oke. Nah, kita perlu menggali why-nya kita. Nggak cukup hanya sekedar kita kenapa saya pengen membahagiakan orang tua saya. Why? Ketemu karena saya pengen mereka ini. Nah, tapi juga kita perlu menggali lebih dalam lagi, teman-teman. Mungkin beberapa pertanyaan ini bisa menjadi panduan untuk teman-teman menemukan why teman-teman yang kuat. Kenapa kita ingin mewujudkannya? Iya, kenapa gue ingin mewujudkannya ya? Apakah karena untuk kepentingan gua doang, apakah hanya untuk pengen dilihat orang aja, atau karena apa? Ini mesti kita temukan teman-teman. Bukan cuma ngomongin sekedar business vision, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita memang kita perlu menemukan apa nih why-nya. Kalau bahasa secara rohaninya saya suka adalah apakah kita sudah menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kita ini. Ya, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan harapkan dalam hidup kita ini. Kalau kita bisa menemukan sampai ke titik itu, nah kita pasti akan menjalankan hidup itu
bukan cuma sekedar running aja, tapi ada sebuah value, ada sebuah misi yang memang kita bawa, ya. Nah, apalagi nih pertanyaan yang mungkin bisa menggali, kira-kira ya apa akibatnya kalau itu nggak terwujud? Apa yang akan apa yang apa yang akan menyakiti buat diri kamu? Kalau seandainya saya punya keinginan lalu itu nggak terwujud, kira-kira efeknya apa? Kalau efeknya hanya nggak apa-apa lah, biasa aja lah, aduh, udah pasti itu nggak akan terwujud, ya, udah pasti nggak akan terwujud. Tapi kalau efeknya, wah, contoh nih, saya pengen sekolahin anak ke luar negeri, kalau sampai nggak terwujud, aduh, kayaknya saya menjadi orang tua yang parah banget nih, saya merasa merasa down, depresi segala macam, ada kerugian yang begitu besar. Oke, contoh lagi, saya pengen ajak orang tua saya jalan-jalan ke Holy Land, ya, mungkin yang ke Muslim ya ke apa, ke tanah suci, kalau yang Katolik mungkin ke Yerusalem, Vatikan, oke, yang Kristen juga sama. Oke, kira-kira kalau itu tidak terwujud, efeknya apa? Apa yang akan menyakitkan? Apa yang kita, kalau seandainya efeknya nggak apa-apa lah, saya pengen bikin misalkan istri saya pensiun, kalau saya nggak bisa dalam waktu 3-5 tahun istri saya pensiun, maksudnya pensiun adalah di rumah aja dah ngurusin rumah atau enggak. Nah, kalau seandainya itu nggak terwujud, kira-kira efeknya apa? Kalau seandainya efeknya itu tidak cukup kuat, udah pasti memang alasan kita belum cukup kuat, dan udah pasti akan kita ngejalanin hari-hari ya begitu-begitu aja. Oke, simpelnya seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, ya, ini saya mau mengajak teman-teman kita semua menggali why-nya kita masing-masing. Oke, apa tantangan terbesar untuk mewujudkannya? Kita perlu lihat juga. Kalau saya ingin, let's say, punya dalam, aduh, gue udah capek deh yang namanya kerja, gue pengennya bisnis, makanya why gue untuk jalanin vision ini karena gue pengen 2 tahun, 3 tahun punya income 50 juta sebulan. Oke, tantangan terbesarnya apa? Tantangannya adalah mau nggak mau pasti gue akan nggak punya waktu yang banyak karena hari ini gue lagi bekerja. Mau nggak mau pasti gue akan jalaninnya part time dan menjalankannya pinter-pinter ngatur waktu. Itu tantangan terbesarnya. Nah, apalagi tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya adalah, wah, berarti saya bakal ngalamin yang namanya tidurnya bakal kurang, udah pasti. Lalu tantangannya lagi apa? Mungkin saya akan sama teman-teman, sama keluarga, mungkin akan ada waktu yang berkurang nih, ya. Ada tantangan-tantangan. Kira-kira tantangannya apa aja? Jadi kita bukan cuma sekedar, oh saya udah tahu nih why saya di sini apa. Saya pengen lakukan division ini 2 tahun, 3 tahun, saya pengen pensiun dari kerjaan saya dan saya pengen punya yang namanya mobil, punya yang namanya rumah. Oke. Nah, cuman bukan cuma sekedar itu, kita harus tahu juga tantangannya apa ya? Apa ya? Saya bisa nggak ya seperti ini ya? Nah, kalau kita udah bisa terima tantangannya ini dan kita bisa bisa menemukan solusinya, berarti artinya kita punya why yang cukup kuat. Oke, segala hal kembali, saya mau ngingetin lagi, kembali segala area dalam bicara mengenai impian, goal segala macam, ya, penuh impian-impian terhebat, katakanlah Steve Jobs, katakanlah Jack Ma, segala macam, ya memang mereka punya alasan yang sangat kuat. Oke, alasan yang paling kuat adalah, kalau boleh sharing, alasan yang paling kuat bicara tentang why kita adalah faktor yang namanya family. Itu yang paling kuat. Oke, nah, dan kalau kita punya unsur itu, maka hopefully ya kita punya kekuatan ketika ada hambatan-hambatan yang mungkin kita temuin di tengah-tengah jalan. Nah, pertanyaan berikutnya lagi apa nih? Why-nya kita. Nah, apa yang harus kita milikin untuk mewujudkannya? Ya, untuk mewujudkannya kita perlu apa nih? Ya, kalau di bisnis vision nanti saya akan jelaskan, untuk punya mewujudkan layar biru, setidaknya ada dua syarat mutlak. Ada 2 syarat mutlak yang harus kita punya, yaitu relationship dan skill. Nanti saya akan bahas sedikit di area ini. Ya, kita harus tahu kalau seandainya, oh ya, gue pengen ini, gue pengen rumah dan gue pengen punya income spesifik lah. Gue pengen punya income 50-100 juta sebulan. Kira-kira apa yang harus saya milikin ya dalam bisnis vision itu untuk mewujudkannya? Oke. Nah, kita perlu gali di situ juga. Dan terakhir yang orang suka bilang adalah apa? Bayar harga. Apa yang harus kita lepaskan untuk mewujudkannya? Ya, ada hal-hal yang memang harus kita kuasain, kita harus expert. Tapi berkaitan dengan why ini juga ada hal-hal yang harus kita lepaskan.
Mau nggak mau, kalau gue pengen mewujudkan income 50, 100 juta dalam waktu 2-3 tahun, mau nggak mau gue mesti ngapain? Mau nggak mau gue mesti keluar dari yang namanya comfort zone. Mau nggak mau nonton yang namanya Netflix, main game seharian, mau nggak mau pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa didelegasikan itu mau nggak mau harus dilepaskan, ya. Mau nggak mau harus ngumpul-ngumpul kongko-kongko harus dilepaskan. Ego, hiburan, gengsi mau nggak mau juga harus dilepaskan, ya. Jadi bukan cuma sekedar kita harus expert di area apa, di area relationship dan skill, tapi juga kita harus, kalau bahasa vision adalah berani bayar harga. Ada hal-hal yang harus kita lepaskan untuk kita bisa mewujudkan impian kita. Oke, ada begitu banyak, ini hanya saya kasih panduannya aja, yang melepaskan waktu nonton, comfort zone, jalan-jalan, kumpul-kumpul, hiburan, ego, termasuk hal-hal yang bisa kita delegasikan. Contoh, kayaknya kalau misalkan seperti ini bisa saya delegasikan, saya coba kasih delegasikan ke orang deh di rumah. Oh ya, kasih ke asisten dulu deh untuk kerjain pekerjaan rumah nih. Oke, untuk misalkan area apa lagi nih yang bisa didelegasikan. Misalkan pekerjaan-pekerjaan, wah pekerjaannya mungkin bisa didelegasikan ke anak buahnya atau mungkin siapapun itu. Oke, termasuk apa yang harus kita lepaskan juga adalah personalnya kita, yaitu hiburan kita, ego kita, ya gengsi, ketakutan-ketakutan kita. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa panduan, ya. Kalau kemarin kan di Vision selalu mengatakan kita harus punya why factor yang kuat, punya big why, big why. Nah, ini saya mau coba kasih panduan supaya kita semua memiliki why yang strong. Pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita jawab, teman-teman. Oke, teman-teman bisa nanti bisa sambil tuliskan, dan juga puji Tuhannya saya sudah bikinkan panduannya ya teman-teman. Nanti di akhir saya akan kasih lihat. Oke, berikutnya. Nah, ini yang saya suka. Why business vision? Kenapa sih mesti vision? Oke, dan pertanyaan berikutnya yang satu paket, yuk sama-sama jawab nih teman-teman nih. Ada pertanyaan yang pertanyaan iseng ya. Saya nanya ke teman-teman, apakah business vision yang terbaik? Why business vision? Apakah business vision yang terbaik? Yuk, oke. Nah, apakah business vision yang terbaik? Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Oke. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman ya, apakah business vision yang terbaik? Boleh saya bilang, harus kita akuin, business vision bukan yang terbaik. Mungkin teman-teman akan agak kaget, business vision, bisnis jaringan apapun bukan yang terbaik. Mungkin masih ada bisnis yang lain yang di luaran sana, ya, bisnis lain di luar sana yang mungkin lebih baik apa segala macam. Tetapi business vision ini adalah bisnis yang lebih baik, ya, bukan yang terbaik tapi lebih baik. Oke. Nah, ini ada yang chat ke saya nih, kendaraan yang tepat karena sudah banyak buktinya. Oke, betul, bisa. Oke, cuma saya mau apa ya? Mau merangkul teman-teman. Kalau mungkin teman-teman merasa, iya kenapa ini? Benar kok, business vision bukan yang terbaik, hanya lebih baik. Kenapa lebih baik? Kenapa lebih baik? Itu yang perlu kita gali. Ya, ada orang-orang di luar sana dengan bisnis lain-lainnya yang memang lagi dijalankan bisa menghasilkan lebih cepat daripada vision, mungkin ya bisa terjadi. Ya, bisnis vision bukan yang terbaik, hanya lebih baik. Kenapa lebih baik? Itu yang perlu kita gali. Ini dia, kenapa lebih baik? Karena ada faktor yang namanya layar biru ini. Ya, kenapa lebih baik? Bukan yang terbaik. Saya kasih sebuah ini ya, sebuah credo gitu ya, ataupun sebuah quotes. Memang bukan bicara tentang bisnis, tidak ada bisnis yang terbaik, ya, hanya lebih baik sesuai dengan keadaan kita. Kalau memang mungkin keadaan kita modelnya seperti ini, mana yang lebih baiknya? Oke, nah, salah satu faktor kenapa bisnis vision lebih baik karena kita nggak perlu modal, ya, modalnya hanya, kalau bahasanya Paulus Imelda, hanya lumut, ludah dan mulut, hanya ngomong aja. Nah, tetapi hasilnya seperti ini. Tahun pertama, ya, hasilnya adalah 20 juta per bulan. Oke? Dan kita nggak perlu yang namanya jualan seumur hidup. Hanya perlu 20 nasabah aja. Nggak perlu setiap tahun jualan, enggak. Hanya perlu 20 nasabah, setelah itu ajak 3 orang.
ya. Tahun kedua, ya nggak perlu jualan lagi. Tapi kalau seandainya mau ada yang nasabah yang mau ngambil, contoh nih, ada teman, wah setelah ditawarin tahun kemarin, baru ngambilnya sekarang, ya itu silakan, nggak masalah. Tapi nggak wajib tahun kedua. Ya, income-nya kita lakukan ya 35 juta per bulan. Tahun ketiga 92 juta per bulan. Tahun keempat 322, 1,2 M, 4,9 M. Nyata nggak? Nyata. Udah ada belum? Udah ada. Ya. Ko Paulus sudah 1 M per bulan. Ko Denny udah 4 ke 5 M sebulan. Nyata. Makanya bukan yang terbaik, tapi ini lebih baik. Ya. Karena kenapa? Nggak butuh modal, nggak ada resiko, income-nya unlimited, ya. Pekerjaannya itu aja, hanya pekerjaan yang diulang-ulang, ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi, ya kan? Nah, inilah yang membuat bisnis vision itu menjadi bisnis yang lebih baik, teman-teman. Oke, nah, jadi sekarang ini apa sih yang kamu inginin di vision? Nah, kunci bisnis ini ada di posisi BP. BP adalah raja, ya. Apa yang kita inginkan di vision, ya? Gak muluk-muluk, kita semua pasti pengen yang namanya income. Income berapa? Let's say 2 tahun kerja 50 juta sebulan yang kita inginkan di vision. Nah, ini yang kita inginkan di vision. Oke. Nah, ini semua bisa diraih bukan dalam posisi BE. Ini semua bisa diraih dalam posisi yang namanya BP. Oke. Hanya dalam posisi BP ini bisa terwujud. Nah, kenapa saya bilang BP adalah raja? Kalau dalam sebuah industri ada yang namanya posisi raja. Kalau dalam karyawan, dunia karyawan, posisi raja adalah di area direkturnya. Dalam bisnis konvensional, posisi raja adalah ownernya, pemiliknya, ya, perintisnya. Nah, kenapa kita ingin ada di area posisi tertinggi, posisi raja ini? Kalau dalam karyawan, karena di posisi ini adalah gaji yang paling besar, benefit yang paling banyak, ya kan? Pekerjaan-pekerjaan yang memang boleh dikatakan di area karyawan, semua benefit-benefit terbesarnya ada di posisi raja ini, yaitu posisi katakanlah direktur. Oke. Nah, kalau seandainya dalam bisnis konvensional, posisi rajanya adalah pemilik. Karena sebagai pemilik, income-nya udah unlimited. Bisa ngatur waktunya juga, bisa ngatur orangnya juga. Nah, jadi ya dalam setiap industri, dalam setiap bidang pekerjaan, kita harus aim posisi tertingginya. Benar nggak teman-teman? Posisi rajanya harus kita aim, kita raih, kita targetkan posisi rajanya. Nah, pertanyaannya, kalau dalam area pekerjaan atau dalam area yang hari ini kita selain di area vision ya, posisi raja ini kira-kira butuh waktu berapa lama? Kira-kira butuh apa aja yang perlu dibutuhkan, yang perlu dikorbankan dan segala macamnya. Nah, posisi raja ini begitu pentingnya ya, tapi pertanyaannya dalam dunia kerja, dalam dunia industri lain-lainnya itu selain dalam dunia vision, posisi raja ini butuh berapa lama waktu. Oke. Dan juga butuh apa yang harus dipersiapkan. Mungkin butuh S2, butuh S3, atau mungkin butuh buka cabang. Nggak bisa hanya satu cabang aja nih. Butuh cabangnya sampai 10 cabang. Ya, oke. Itu yang harus, kalau udah bisa handle 10 cabang, boleh dibilang ini baru posisi raja nih. Kayak begitu. Nah, kabar baiknya teman-teman, ya, posisi raja ini adalah posisi yang paling kita inginkan, paling kita butuhkan. Bukan semata-mata hanya untuk uang, tetapi adalah posisi ini kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Kita bisa punya waktu yang lebih fleksibel di posisi raja ini. Oke. Nah, bicara posisi raja hanya di industri vision ini, Vision Alia, posisi raja ini ya, ini hanya butuh waktu 1 sampai dengan 3 bulan aja. Dan juga posisi raja ini hanya membutuhkan omset 20 nasabah aja. Nggak butuh muluk-muluk. Ketika sudah memiliki omset 20 nasabah setara dengan 300 juta ARP, maka kita sudah ada dalam posisi raja. Segalanya diberikan, semuanya. Kunci uangnya, kunci reward-rewardnya, semua kita punya.
bayangkan kalau dalam dunia kerja, posisi raja itu butuh waktu kira-kira mungkin 10 sampai dengan 30 tahun, atau mungkin bahkan butuh waktu yang lebih banyak lagi. Dalam industri konvensional, posisi raja mungkin butuh waktu puluhan tahun juga, karena butuh jatuh bangun dalam membangun bisnis. Oke, nah apalagi nih bukan persaingan ya, tandem bisnis selain bisnis vision. Mungkin ada juga bisnis MLM, atau mungkin bisnis yang dijalankan sendiri ya, bisnis apa namanya itu, kuadran ketiga, profesional ya, seperti mungkin notaris, seperti mungkin aktuaris, seperti mungkin dokter ya. Nah, untuk mencapai posisi-posisi paling tinggi di posisi raja ini, ada begitu banyak syaratnya ya. Syaratnya ada banyak, waktunya banyak, pesaingnya juga ada banyak. Tetapi kalau di bisnis, mentornya nggak ada lagi. Yang ada kalau seandainya dalam dunia kerja, mana mungkin ada atasan kita pengen, oh nanti dah tahun depan lu gantiin posisi gua ya. Wah, nggak mungkin ya. Satu level aja butuh waktu dan effort yang luar biasa. Bener nggak? Satu level untuk naik posisi, kalau mungkin bisnis konvensional, satu level untuk bisa nambah cabang, ya itu butuh effort yang luar biasa. Nah, di bisnis vision ini, bisnis kita ini, untuk naik level itu effortnya hanya, ya bukan hanya sih ya, sangat jauh berbeda lah effort yang dibutuhkan. Oke, nah disinilah mengapa saya mengatakan bisnis vision bisnis yang lebih baik. Ya, saat ini apalagi dalam era pandemi, ini adalah peluang teman-teman. Peluang supaya apa? Karena hari ini orang mulai cari asuransi. Bener banget. Di awal tahun aja udah ada 4 orang ya yang nanya-nanya ke saya. Dua orang via Zoom, 2 orang lagi via WhatsApp, chatting kirim ilustrasinya. Mereka nanya, Chris, ambil asuransi saat ini baiknya yang mana ya? Mereka nanya, ya. Tapi memang ini butuh yang namanya pengalaman, butuh namanya jam terbang. Maksudnya berapa lama kita udah ada di industri ini. Nanti teman-teman along the way pada saat kita buka suara penabur, juga pasti akan ada banyak yang nanya. Karena apa? Di masa pandemi pun hari ini nyata banget ya, orang kalau nggak punya asuransi kesehatan, aduh ngeri ya. Nah, itulah industri bisnis kita, bisnis vision, bisnis yang lebih baik. Oke. Nah, hari ini kita bilang posisi kunci bisnis ini ada di posisi BP. BP adalah sebagai raja, ya teman-teman, sebagai raja. Nah, pertanyaannya nih teman-teman, kalau kita dalam posisi BP, ya, nah, kalau dalam masih posisi BE, kita pengen posisi BP dalam waktu berapa bulan dalam bisnis ini? Yuk, sambil kita chat, sambil kita evaluasi diri kita, pengen waktu berapa bulan untuk meraih posisi BP ini. Yang A, 1-3 bulan, yang B 3-6 bulan, atau yang C di atas 6 bulan, 6 sampai dengan 12 bulan. Mau berapa lama? Ya, karena kenapa? Sebisa mungkin, secepatnya mungkin, tapi juga jangan terlalu muluk-muluk. Wah, saya pengen capai BP 2 minggu. Oh, aduh, kayaknya gimana nih ya? Oke. Nah, yang kira-kira memang kita achievable, kita rasa sangat mampu, tapi juga jangan lama. Paling lama berapa? Yang C, 6-12 bulan. Ini paling lama. Karena kenapa? Karena posisi BP segalanya. Pada saat teman-teman udah capai BP, teman-teman mesti build kerja keras 2 tahun, 1-2 tahun lagi untuk bisa punya income yang oke lah, 50 juta sebulan lah, let's say seperti itu. Nah, ya, dan juga pada saat di posisi BP ini, ya, kenapa mesti cepat? Kadang-kadang kita musuh terbesar kita bukan ini teman-teman, bukan faktor luar, ya. Juga bukan, kalau saya boleh bilang, bukan faktor diri kita sendiri musuh terbesarnya. Musuh terbesar kita adalah kita berlarian dengan yang namanya waktu. Kita nggak tahu teman-teman, ya. Ada faktor X yang kita nggak tahu, kita nggak bisa prediksi. Yang namanya apa? Waktu. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena nyata banget teman-teman, mungkin teman-teman juga bisa merasakan atau mungkin punya pengalaman. Dalam masa COVID seperti ini, saya ngelihat ada beberapa teman saya tiba-tiba meninggal, seumuran teman-teman, seumuran. Karena itu dia, kita 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 balapan dengan yang namanya waktu. Tiba-tiba ada teman yang tiba-tiba serangan jantung meninggal, seumuran. Tiba-tiba juga ada orang gereja, ya tiba-tiba juga meninggal juga gara-gara dalam rumah, nggak ngerti juga karena kenapa. Nah,
Karena itu kita berhadapan, kita berlarian dengan apa, berkompetisi ya, gitu ya, berkompetisi dengan yang namanya waktu. Esensinya apa? Kadang-kadang kita nggak punya cukup waktu untuk bisa membahagiakan orang yang kita sayang. Mungkin kita bisa kaya, kita bisa sukses, kita bisa ini. Saya percaya bukan cuma mungkin, kita bisa lah namanya kaya sukses. Cuma pertanyaannya, kadang-kadang kita nggak tahu, ya. Jangan sampai orang yang kita sayang nggak punya cukup waktu untuk menunggu kita sukses. Itu poinnya. Jangan sampai saya udah punya uang banyak, tapi saya nggak bisa, sayang orang tua saya udah nggak bisa, mungkin kakinya udah nggak kuat jalan-jalan lagi. Saya punya uang banyak, tapi sayang mungkin orang tua saya mungkin udah nggak bisa melihat lagi. Atau mungkin saya punya uang banyak, tapi amit-amit, wah tiba-tiba nih, kenapa orang yang saya sayang, mungkin anak atau istri atau pasangan dan lain, kok meninggalkan kita lebih dahulu. Itu poinnya. Kita berkompetisi dengan namanya waktu. Makanya kita yuk capai BP, capai income 50-100 juta secepat mungkin. Ya, itu dia. Nah, berikutnya apa? Yang dibutuhkan apa sih untuk mencapai 20 BP? 20 BP lagi. Untuk mencapai BP, yang dibutuhkan adalah 20 nasabah aja. Nggak banyak-banyak teman-teman. 20 nasabah aja yang dibutuhkan. Oke? Hanya 20 nasabah aja. Nah, bicara tentang 20 nasabah, ya, adalah bicara closing 1, 2 sampai dengan 20 nasabah. Nah, gimana nih caranya closing? Ya, caranya closing adalah sederhana teman-teman semua. Closing adalah relationship dan skill. Ya, kenapa? Karena bisnis asuransi adalah bisnis kepercayaan. Ya, ini slide-nya, sorry. Saya ulang di sini. Bisnis closing adalah relationship dan skill. Ya, ada orang yang skillnya bagus. Wah, hebat nih, marketingnya hebat, tapi dia nggak disukain. Tanda kutip punya banyak musuh. Akan ambil nggak orang? Nggak akan ambil. Sekalipun juga jago nih, ngomongnya jago, cuman secara hubungan nggak bagus, nggak akan bisa. Nah, ada juga orang yang punya temannya banyak, oke, ternyata, wah, kalau seandainya skillnya nggak bisa dibangun, bingung nih, cara mulainya gimana ya? Percuma juga, temannya udah banyak, relationship-nya udah bagus, dan ternyata skillnya nggak bisa nih untuk memulai cara masuk ngomongin asuransinya, cara cara menimbulkan kebutuhannya, nggak bisa. Nah, ini juga bermasalah. Hanya dua ini aja yang perlu kita latih, teman-teman semua. Kita harus bertumbuh, ya. Kita harus bertumbuh di area relationship. Bagaimana membangun hubungan yang baik, ya. Ini apa ya, kalau bahasa saya saklek, wajib, kudu, mesti, harus. Kita harus bertumbuh di area relationship, ya. Nggak bisa enggak. Ini adalah bahan mentahnya, bahan bakunya untuk bisa berhasil di dalam bisnis ini. Bertumbuh di area relationship. Caranya bagaimana? Caranya adalah menggunakan Lisapa ataupun caranya menggunakan Lisapa, ya, menggunakan dua jalur, yaitu via WhatsApp dan via sosmed. Oke, via WhatsApp dan via sosmed. Nah, gimana caranya? Nah, ini saya mau bilang, ya. Sebelumnya saya mau bilang juga, kenapa kita harus bertumbuh di area relationship? Karena bisnis asuransi adalah bisnis kepercayaan, ya. Relationship identik dengan kepercayaan, ya. Nah, cara membangun hubungan baik, cara membangun kepercayaan, ya, caranya seperti apa? Hubungan baik bisa terbangun. Oke, caranya menggunakan Lisapa. Nah, saya akan melakukan role play, ya, supaya teman-teman bisa ada gambaran bagaimana cara melakukan Lisapa. Nah, ini teman-teman perlu lihat. Saya stop share dulu. Nah, saya gunakan. Nah, untuk menyapa teman-teman, ya, untuk menyapa teman-teman itu perlu, ya, membuat ada sebuah teknik yang saya gunakan. Ada sebuah teknik yang saya gunakan ini, ya, teman-teman perlu. Yang pertama adalah teman-teman ingat ya, menyapa itu penting banget, karena kalau kita nggak sapa, tiba-tiba ngomongin asuransi pasti kaget. Ya, nanti saya akan lebih jelaskan lebih detailnya. Ini saya mau bahas mengenai technical skill, ya, supaya teman-teman bisa ada bayangan, ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih.
pagi kok, dia nanya asuransi lagi nih teman, ya. Oke. Nah, supaya teman-teman ada bayangan gimana cara menyapa yang mudah. Ya, caranya adalah, ya, teman-teman bisa lihat ini adalah list sapa saya. Saya bisa kasih apa nah, ini. Teman-teman bisa lihat, ini semua list sapa saya. Jadi setiap tanggal-tanggal ini, ya, setiap tanggal-tanggal ini, saya akan menyapa orang-orang yang ada di dalam list ini, ya. Oke. Nah, contoh nih. Nah, saya sapa misalkan orang yang tanggal hari ini tanggal 8. Oke. Nah, ini saya sapa, ya. Caranya caranya nanti adalah saya kirimkan gambar seperti ini, lalu saya tinggal japri lagi di sini, tinggal ketik 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 ketik. Nah, ini adalah orang-orang yang saya sapa. Nah, saya kasih contoh langsung ya teman-teman. Saya kasih contoh langsung. Saya kasih contoh langsung seperti saya menyebarkan broadcast message ini ke teman-teman semua. Ini saya menggunakan eh, menggunakan pola seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini adalah list direct direct BE. Nah, jadi saya tinggal klik di sini. Oke, saya tinggal klik di sini, lalu saya tinggal kirim sebuah pesan, ya, kirim sebuah pesan. Contoh nih, saya misalkan saya kirim gambar deh, karena mungkin ada teman-teman belum join supaya dia kagak kaget tiba-tiba kok dapat gambar apa. Misalkan saya kirim gambar ini, ya. Nah, ini saya kirim, maka otomatis semua orang ini akan menerima, tetapi mereka menerima secara japri, mereka akan melihatnya. Nah, ini saya kirim. Oke, ini saya kirim. Nah, ini nanti akan orang-orang yang di dalam sini akan menerima semua. Dan tidak menerimanya pun ini secara japri. Secara japri di sini. Ya, saya bisa lihat misalkan ada Andri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini terlihat bukan sebuah di dalam pesan saya ini terlihat ada seperti gambar toanya. Tetapi di dalam WA-nya yang bersangkutan, WA-nya Andri, ini nggak akan kelihatan. Jadi ini adalah sebuah pesan yang disampaikan secara personal, diterima secara personal, bukan secara broadcast. Dia nggak akan melihat ini. Nah, kemudian dari sini, ya, dari sini, kan tadi saya udah buat ini. Nah, otomatis kalau saya kirim sebuah pesan, ini akan menjadi message di paling atas, benar nggak? Ini di paling atas, saya tinggal klik di sini, lalu saya tinggal klik di sini. Nah, saya tinggal japri di sini. Saya klik lagi, saya ketik pesan-pesan saya. Nah, seperti ini. Ini adalah triknya dan tipsnya. Supaya apa? Supaya teman-teman menghemat waktu. Ya, kerjaan pun juga lebih hemat. Nah, jangan lupa, oke, list apa ini berasal dari list nama. Ya, list nama ini, ya, list nama ini Vision sudah ngajarin itu wajib mesti ada 200 nama. Nah, 200 nama ini ya dimasukkan ke dalam list apa? Caranya gimana? Ini dia. Ya, ini caranya. Kita ketik yang titik 3 ini, ya, titik 3 ini di samping ada yang namanya broadcast, new broadcast. Nah, saya tinggal ketik aja nih yang mau saya masukkan ke dalam list broadcast saya. Misalkan saya masukkan list broadcast saya, misalkan Andre Eko. Nah, ini saya masukkan lagi misalkan ada Pak Edi. Oke, Pak Edi Lo. Ini. Nah, saya masukkan di sini, ya, langsung udah tercipta. Nah, ini tinggal saya edit. Saya tinggal edit namanya menjadi misalkan nama Sapa 1 misalkan. Nah, jadi teman-teman tinggal bikin di sini selesai. Ya, ini triknya. Dan saya ya, kalau misalkan udah nggak dipakai, tinggal di delete aja, di delete selesai. Ya, video tutorialnya udah saya buatkan. Nanti teman-teman bisa lihat. Cuma saya perlu kasih ini secara tutorial secara langsung supaya teman-teman ngelihat. Jadi kalau saya kirim-kirim pesan segala macam itu udah pasti secara broadcast saya kirimnya dan menggunakan teknik seperti ini, ya, seperti ini. Nah, maka dari itu list sapa ini menjadi penting, ya. Di sini saya ada sapa. Kayak kemarin nih tahun baru saya sapa semuanya saya sapa. Saya sapa di sini, ya, saya kirimin saya di dalam list ini kan saya kirimin sebuah gambar. Lalu di dalam pesan japrinya saya kirimin lagi. Tuh,
Ya, teman-teman bisa lihat. Ini saya kirim ini secara japri. Secara japri saya kirimin. Awalnya saya kirim gambar dulu. Saya kirim gambar dulu supaya kenapa? Supaya daftar list apanya naik, naik jadi paling atas. Jadi saya nggak perlu mencari-cari nih yang mana nih. Oke, ketika saya udah kirim gambar, lalu saya tinggal kirimin nih, ketik-ketik di sini. Nah, ketika ini sudah berjalan, otomatis orang pasti akan ingat kita. Orang pasti akan ingat kita. Kayak kemarin saya dapetin beberapa empat follow up nasabah, calon nasabah, ya dari list apa ini. Meskipun orang balesnya cuman balas apa adanya, tapi dia ingat, oh ini orang ngucapin nih, oh ini orang ngucapin, ya. Sapaan bisa apa aja, all the best ya, good morning ya, apa ya, segala macam. Nah, cuman ini adalah teknisnya yang teman-teman perlu ketahui. Caranya seperti ini. 200 list nama dipindahkan ke dalam list apa. Paham ya? Oke, clear. Saya udah ajarin caranya seperti apa. Oke. Nah, ya, kalau ada pertanyaan bisa japri nanti setelah ini. Oke, berikutnya saya masuk ke tadi lagi. Nah, ya, setelah kita melakukan risapa, ya, artinya apa? Ini cara yang paling mudah untuk bertumbuh secara di area relationship. Cara yang kedua adalah menggunakan sosmed. Kebetulan saya bukan tipe orang yang suka sosmed. Akun sosmed saya kayaknya kalau ngebuka sosmed jarang dibuka apa segala macam. Nah, saya model yang via WhatsApp seperti ini. Ada juga yang via sosmed. Yaitu apa? Yaudah, setiap kali ada yang posting dikomenin, teman-teman di dalam sosmed dikomenin nih kalau ada yang posting, IG-nya dikomenin, ya feed-nya dikomenin, supaya apa? Engagement-nya terbangun. Sehingga pada waktunya nanti kita minta dia sesuatu, dia nggak kaget. Karena engagement-nya, relationship-nya udah kebangun. Dan nanti sesuatu yang kita mintakan nggak yang berat-berat banget, teman-teman. Kita ada sebuah tools yang udah saya siapin supaya untuk memudahkan teman-teman mencari 20 nasabah. Ya, sekali lagi, list apa relationship ini kayak sebuah tanah yang dikasih pupuk. Ya, kalau tanahnya udah subur, mau ditaburin apa aja enak, gitu ya. Nah, setelah melakukan list apa, maka baru kita upgrade skill-nya, insurance skill, yaitu apa? Menimbulkan kebutuhan dan menimbulkan urgency. Ya, faktor penting yang dibutuhkan dalam bisnis adalah skill. Bisnis tanpa skill adalah mati, pasti. Ya, mau bisnis apapun itu. Bisnis makanan mesti bisa yang skill masak. Bisnis online mesti bisa skill internet. Ya, bisnis tanpa skill adalah mati. Ya, jujur ngomong aja. Nah, dalam industri asuransi ini, bisnis asuransi ini, ada skill yang perlu kita kembangin. Skill yang kita butuhkan adalah menimbulkan kebutuhan dan menimbulkan urgensi. Ini dilatih. Ya, jadi sekali lagi, saya mau bilang, ya, industri asuransi itu bicara tentang relationship dan skill. Ya, cara membangun relationship saya udah beritahukan tadi. Sekarang tinggal bahas cara bikin skill kayak gimana sih, ya. Nah, ini adalah 10 penjualan sukses. Skill-skill yang harus kita kuasain. Tapi teman-teman bisa lihat ya, di nomor 1 dan nomor 2, ya, nomor 1 dan nomor 2 ini bukanlah ngomongin skill, tapi ini ngomongin yang namanya relationship. Ya, baru di nomor 3 sampai dengan nomor 10 ini adalah ngomongin skill. Ya. Nah, nomor 1 dan nomor 2 adalah area relationship. Kita harus bertumbuh di area ini. Ya. Teman-teman kita harus makin banyak, ya. Karena kenapa? Ya ini udah bahan bakunya, bahan mentahnya bisnis ini adalah relationship dan skill. Ya, tanah untuk bisa suburnya. Nomor 3 sampai 10 adalah area skill, ya. Areanya apa aja nih? Ya ini dia skill yang perlunya. Kalau boleh dirangkum, skill yang dibutuhkan ini kan kalau ini ada 7 skill ya, teman-teman ya. Nomor 3 sampai ada 8, nomor 3 sampai nomor 10. Kalau boleh dirangkum, skillnya adalah menimbulkan kebutuhan dan menimbulkan urgensi. Simple. Oke. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa punya skill ini? Ya, caranya ini kita ada project. Ini yang lagi saya bangun di tahun ini bersama dengan teman-teman BP, Ko Edi, Irma dan Rudi.
Kerja 3 bulan untuk hasil 30 tahun. Ya, ini yang lagi saya bangun supaya apa? 3 bulan kita punya skill, ya, 3 bulan punya skill, dan kemudian skill ini kita bisa asah untuk hasil kita sampai 30 tahun ke depan. Oke, apa aja nih caranya, segala macamnya. Nah, yang harus kita raih adalah satu hari ketemu 2 orang. Sebentar, ini ada gambarnya. Oh, nggak ada. Oke, saya perlu kasih lihat, ada satu slide yang perlu teman-teman lihat adalah, saya mau ulangin ya teman-teman. Sebentar, saya cari. Ini dia. Nah, ya, kita ngomongin skill, ngomongin ini adalah teman-teman harus ingat, kita simple, hanya tahun ini kita fokus ke kartu sakti aja. Ya, kartu sakti seperti apa? Bapak, presentasi sederhana banget, tapi ini adalah sangat-sangat membuka mata orang-orang semua. Apalagi di masa COVID ini. Ngeri kalau nggak punya asuransi. Ngeri banget. Nah, kita tinggal ulang. Sales stoknya saya coba berikan sederhana, paling hanya 5 menit. Orang hanya nabung aja setor 50.000 per hari atau setara dengan 1 gelas Starbucks selama 15 tahun aja. Oke. Nah, selama 15 tahun aja, dari pertama kali disetujuin, ya, ini nasabah sudah punya 4 miliar. Kalian sudah siapkan 4 miliar untuk kalau kita kenapa-napa. Nah, tahun pertama disiapin 4 miliar. Tahun kedua disiapin lagi 4 miliar. Nggak dipakai nih. Tahun ketiga disiapin lagi 4 miliar. Tahun ketiga dipakai nih, ada kepake. Tahun ketiga 1 miliar, 2 miliar. Tahun keempatnya direfill oleh Allianz 4 miliar. Tahun kelima tetap penuh lagi 4 miliar. Dari tahun pertama sampai usia 99 tahun, itu Allianz siapkan 4 miliar setiap tahunnya. Bahkan, kalau seandainya 4 miliar ini nggak cukup, Allianz siapin lagi tambahan 11 miliar. Total 15 miliar. Cukup nggak? Aduh, cukup banget. Amit-amit kalau kena sakit udah di atas 15 miliar, aduh itu udah painful banget maksud saya. Ya. Nah, dengan hanya 50.000 sehari, setara dengan 18 juta setahun, ya, setara dengan 18 juta setahun, oke, itu kita sudah punya disiapkan, 18 juta setahun, 180 juta selama 15 tahun, dan 180 juta selama 10 tahun, selama 15 tahun 270 juta. Setelah itu nggak perlu setor lagi, terus terlindungi seumur hidup. Allianz siapkan 256 miliar. Ya, ini 256 miliar kalau buat beli sayur asem mungkin bisa sedanau Toba kali ini ya. Ya, Allianz siapkan 256 miliar dari usia 35 sampai 99 tahun. Ya, kalau bikinin kerupuk bisa jadi satu Tangerang bisa jadi nih ya kerupuk. Oke. Nah, ini bagus banget ya. Kita cuma perlu sharing ini aja, menabur. Tetapi sekali lagi, kita menabur ini kalau udah ada hubungan yang baik akan semakin enak ya teman-teman. Ini produknya kita, ini konsepnya kita ya, sederhana. Oke. Nah, berikutnya ya itu yang tadi. Itu prinsip ya. Nah, kalau seandainya kita cerita seperti itu, satu hari kita cerita nih, satu hari cerita ke 2 orang. Satu minggu, tadi kan saya mau bilangin kerja 3 bulan untuk hasil 30 tahun. Ya, ini yang mau saya canangkan di tahun ini. Ya, tahun ini kerja 3 bulan, hasil 30 tahun. Caranya, metodenya seperti apa? Ya, satu hari ketemu 2 orang, sharing 2 orang. Nah, 2 orang ini nanti saya provide akan ada yang namanya group selling. Jadi teman-teman mungkin satu hari hanya bisa ketemu 1 orang. 1 orang yang lainnya dikumpulin, nanti kita bikin grup selling seminggu 2 kali grup selling. Jadi memudahkan teman-teman semua. Ini kabar baik ya teman-teman ya. Saya kemarin ada dapat masukan, tolong bantu supaya kita bisa yang namanya memudahkan selling. Kalau kayak saya kan masih jam terbangnya belum tinggi. Kalau ini coba dong tolong bantu. Oke. Akan ada yang namanya grup selling, hanya waktu 30 menit aja grup selling. Jadi sangat singkat ya. Teman-teman, ini saya coba bantu teman-teman semua.
Satu hari 2 orang, singkat cerita satu minggu ada 20% yang ngambil kartu sakti. Satu minggu ada yang join berarti 2 orang setara dengan 3 juta. Satu bulan yang join berarti ada 8 orang setara dengan 12 juta. Ya, 12 juta premi. 3 bulan berarti kan harusnya 8 dikali 3. Tapi kita nggak butuh 24, kita hanya butuh 20 aja. Ya, 3 bulan berarti ada 30 juta. 20 nasabah dikali 1,5 juta. Sama dengan 360 juta. Maka komisinya setahun adalah 83 juta atau setara dengan 7 juta. Ini 3 bulan selesai. Ya, 3 bulan selesai. Ya, nanti akan ada tools-toolsnya juga. Nah, setelah ini kan proyek 3 bulan hasil 30 tahun. Ada nggak dari 20 nasabah ini, ada nggak yang mau kita jadikan partner bisnis? Yang kira-kira dia pengen nih dapat income tambahan ya dari 20 nasabah ini. Nah, ternyata anggap deh ada 25%-nya ya dari nasabah. Dan saya yakin pasti akan lebih. Dari 25% ini, ya, partner bisnis ini akan ada berarti 5 orang. 5 orang sama nih lakukan seperti kita. Ya, 5 orang lakukan seperti kita ini. Ya, maka ya 5 dikali 360 juta setara dengan 1,8 M ALP. Nah, income-nya ya berarti dalam setengah tahun sampai dengan 1 tahun ya, ini kan kita create 3 bulan nih kelar ya, 3 bulan kelar. Ini bisa kita create ya 3 sampai dengan 6 bulan ya. Jadi saya bilang dalam 6 bulan sampai dengan 1 tahun ke depan kita punya income 300 juta per tahun atau setara dengan 25 juta per bulan. Tahap 1 selesai ya. Oke. Berikutnya tahap keduanya dari 5 orang ini akan berkembang 25 orang ya. Nah, sehingga akan ada hasil 30 orang. 30 orang dikali, kalau tadi kan omset satu unit itu kan 1,8 miliar. Ya, ini dia nih 1,8 miliar. Oke, nah berarti ini kita nggak muluk-muluk kalau hanya 600 juta. Oke. Nah, income-nya dengan ada 30 bisnis partner, income-nya itu udah 153 juta per bulan. Ya, ini yang saya lagi projectkan kerja 3 bulan hasil 30 tahun. Berikutnya tahap ketiga, ya, income-nya 790 juta per bulan. Ya, kalau Kristia orang-orang siapapun namanya mungkin kalau saya suka ada jokes gitu ya, namanya orang bisa bohong. Pacar kamu pun juga bisa bohong, anak kita bisa bohong. Tapi ada satu hal yang tidak mungkin bisa bohong, yaitu apa? Matematika. Nah, ya, garing ya teman-teman ya. Matematika nggak bisa bohong. Ya, ini kalau kita kalikan semuanya segala macamnya, ya ini hasilnya seperti ini. Matematika nggak bisa bohong. Fokus di 3 bulan aja. Nah, untuk bisa raih 3 bulan ini, 20 nasabah ini, ada support sistemnya. Support sistemnya seperti apa? Yang pasti udah jelas. Nomor 1, vision training. Ya, support system nomor 1 apa? Training dari vision. Luar biasa banget. Tidak ada training sehebat training di vision. Percayalah. Trainingnya udah bagus. Materi-materinya terstruktur dan rapi. Pembicaranya bukan kaleng-kaleng. Bukan orang yang cenayang-cenayang, orang yang tidak pernah mengalami. Pembicaraan training vision itu praktisi, mereka sudah melakukan ya. Jadi bukan sebuah resep yang asal-asalan, tapi memang pembicara di vision udah praktisi langsung, sudah nyata ya. Training vision luar biasa, ini adalah support yang luar biasa yang kita bisa dapatkan. Dan bukan cuma support bukan cuma training aja, reward dari vision juga sangat luar biasa ya. Banget dah. Nah, teman-teman bisa lihat nanti akan kita bahas rewardnya ya. Oke, berikutnya supportingnya apa lagi? Nah, ini yang saya bantu. Nomor 2 dan nomor 3 ini saya dan tim bantu untuk di tahun ini ya.
ini nomor 2 dan nomor 3 ini udah kita create dari bulan November dan Desember tahun kemarin. Puji Tuhan sudah selesai di akhir Desember, sehingga sudah siap digunakan. Ya, digital workbook dan Telegram channel. Ini satu kesatuan, saling bersinergi. Seperti apa? Nanti kita akan, tadi kan saya sudah katakan big why, list nama, list apa, impian, goal setting, segala macam ya. Itu udah kita siapin teman-teman di dalam yang namanya digital workbook. Jadi setiap teman-teman nanti akan punya yang namanya digital workbook dengan menggunakan yang namanya Google Sheet. Nah, ini dia. Nah, saya zoom in dulu. Nah, di sini dalam Google Sheet ini, ya teman-teman, ini udah kelihatan ada tugas-tugas yang mesti kita kerjain. Ya, mohon maaf kalau di layarnya kecil, bisa di zoom ya. Oke, saya udah zoom coba maksimal. Oke, nah ini adalah dari pertama kali orang kenal Allianz, udah jelas steppingnya apa aja. Nomor 1, tujuannya adalah administrasi dan segala macamnya beres. Oh iya, untuk teman-teman yang masih punya lisensi sementara, kemarin udah dapat infonya, tinggal didaftarkan aja. Ya, buat Cimeri, untuk Andri, untuk Andre. Oh iya ya, di tim saya ada Andri dan Andre ya. Andre Eko, Andri, yang masih punya lisensi sementara, nanti tinggal didaftarkan. Ya, sejak didaftarkan 14 hari kerja, tinggal kita kerjakan yang namanya AJI-nya. Oke, itu. Nah, kembali, ini adalah digital workbook-nya kita. Tiap-tiap orang akan punya ini. Ya, nomor 1 kita kelarin. Ya, nomor 2, kalau nomor 1 udah kelar, kita kelarin nomor 2. Ya, tentunya kalau teman-teman agen yang sudah beberapa bulan udah beres sih nomor 1 sama nomor 2-nya. Nah, nomor 3 ya kita kelarin juga nih nomor 3. Nah, termasuk nomor 3 itu ada big why. Ya. Nah, big why itu di dalam tabel juga udah ada. Ya, ini kan ada nomor 1 nih teman-teman. Ya, ada sheet nomor 1, ya. Ada juga sheet nomor 2-nya. Nanti akan ada namanya SMK. Ada sheet nomor 3-nya, ada list namanya nih. Silakan buat list nama. Ya, udah disettingin. Kemudian ada list apa berkalanya, udah ada dibuatin. Tanggal 1 sampai 16, siapa yang orang yang mau saya sapa. Ya, 100 impian juga udah kita buatin, termasuk pilih satu prioritasnya. Silakan tuliskan prioritasnya. Ya. Yang kemudian halaman nomor 6 juga udah disiapin. Big why-nya, fondasi penting. Ya, apa sih yang palingnya, ini big why-nya. Oke. Ya, ini big why udah kita siapin teman-teman. Teman-teman tinggal isi. Goal setting juga udah disiapin. Teman-teman mau capai BP dalam waktu berapa bulan. Seperti itu, dan harus ketemu berapa orang. Ya, ini udah disiapin semua. Ya. Kemudian juga ada harapan kemudian ada harapan dari kesepakatan dan harapan. Ya, harapannya apa nih? Nah, supaya apa? Supaya antara BP dan BE nggak konflik. Maksudnya apa? Wah gila nih, leader gua konyol nih, dia kok gua lagi belum siap jalan di WA-in terus, ya seperti itu. Nah, ini ada contoh kalau teman-teman mengharapkan dari leader teman-teman, saya mengharapkan leader jangan follow up gua dulu, tulis aja di sini, ya kan? Nah, sama leader juga apa yang diharapkan. Nah, ini biasanya seorang leader pasti mengharapkan BE-nya seperti ini. Tinggal ditambahin kalau ada yang kurang. Ya, oke, tinggal dari BE aja nih. Teman-teman mengharapkan apa? Oke, tinggal tulis supaya apa? Supaya terjalin hubungan yang baik. Jangan sampai salah harapan. Maksudnya kita nggak tahu si BP kan wajibnya adalah kita dilatih, diajarin, udah semua training kita infokan, bahkan kita tanyain agennya udah ikut training belum, udah hadir belum. Nah, kebetulan ada seorang BE yang nggak suka digituin. Waduh, kita tanyain, wah jadi konflik. Kok lu nanya-nanya gue mulu, gue nggak suka digituin. Nah, tinggal tulis di sini. Sukanya seperti apa, supaya biar bagaimanapun hubungan di atas segalanya.
Jangan sampai gara-gara asuransi, pekerjaan business vision, hubungan jadi nggak baik. Itu mindset saya. Ya, apa harapannya tinggal tulis di sini. Ya, ada reward dan support. Ini masih yang tahun 2020, nanti kita akan perbarui. Tapi intinya ini adalah digital workbook. Ya, ada 15 tugas yang perlu kita kelarin. 15. Ya, nomor 3, nomor 4, ya, 15 tugas yang perlu kita kelarin. Nah, ini nanti akan dibantu monitoring oleh BP-nya. Nah, untuk ngelarin ini ada panduannya melalui Telegram channel Eagle Sprint 1. Nah, tinggal klik, tinggal diajak join aja. Nah, Eagle Sprint 1 ini adalah 6 tugas pertama. Jadi ini sangat simple dan sangat taktikal banget. Di sini kita bisa lihat nih dari nomor paling atas. Ya, ini dipandu. Jadi dari nomor 1 ini 1A. Goal pertama adalah menyelesaikan administrasi. 1A, install 5 aplikasi ini di HP kamu. Tinggal install, tinggal ini, tinggal ini. Nah, ya. Ini di bagian awal juga kita buatkan ya. Ini adalah apa? Ini screen capture dari Google Sheet-nya ini ya. Nah, kemudian nah, nomor 1A, nomor 1B, dan seterusnya. Ini udah disiapin ya. Masuk nih contohnya nih ada mobile Excel nih, ada namanya Leo nih di sini nih. Cuman handphonenya dan namanya saya kosongin ya, Leo ya. Gini nih, nama kamu Leo. Nah, ini udah ada contohnya semua. Jadi tinggal guidance-nya dari sini ya. Tugas-tugasnya dari sini ya, dan juga guidance-nya dari sini. Oke, teman-teman. Ini Eagle Sprint 1 untuk 6 tugas per 5 apa 6 ya, saya lupa. Kalau nggak salah 5. 5, 6, 6. Nah, 5 tugas pertama ada di Eagle Sprint 1. Oke. Kemudian Eagle Sprint 2 itu juga guidance untuk teman-teman semua. Nah, di sini ya, Eagle Sprint 2 ini adalah guidance dari nomor 6 sampai dengan nomor 6 nomor berikutnya 11. Ya, cara janji temu, segala macam itu udah ada guidance-nya. Ya, saya nggak berlama-lama, jadi ini adalah support dari saya dan tim untuk memudahkan teman-teman semua. Oke, ini satu kesatuan. Ya, digital workbook, buku kerja digital, dan Telegram channel ini satu kesatuan. Ya, nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa hanya dapat buku kerja digitalnya aja, tapi nggak mau melihat ini yang nggak bisa, atau sebaliknya. Ini satu kesatuan. Ya. Nah, ini kita siapin. Jadi teman-teman tinggal running doang, sangat mudah sekali. Apalagi nih yang kita siapin. Oke. Kita siapin juga adalah BSP rutin, teman-teman. Ya, ada BSP rutin. Ya. BSP rutin ini kita akan adakan hopefully lagi ya. Saya udah canangin BSP rutin itu setiap hari jam 12 siang. Jadi saya memanfaatkan waktu kerja yang kosong untuk melakukan BSP. Ya, jam 12 siang. BSP-nya sangat singkat dan sudah dipraktekkan 2 kali. Habis 40 menit selesai. Jadi sangat singkat sekali, tetapi tidak menghilangkan esensinya dari BSP. Ya, oke. Kita support BSP rutin dan juga grup selling. Ini yang baru. Ya, teman-teman, ini untuk memudahkan teman-teman. Nanti setiap hari Rabu dan Jumat itu akan ada yang namanya grup selling. Ya. Senin itu meeting BE, ya. Senin siang kan training siang vision. Senin malam kita meeting BE, ya, kita meeting mingguan. Ya, hari Selasa meetingnya Kopau. Hari Rabu grup selling. Ya. Hari Kamis teman-teman kalau mau coaching one on one itu bisa dimanfaatkan dengan direct leader-nya hari Kamis. Tapi kita nggak jadikan itu sebuah saklek panduan di sini. Maksudnya itu silakan
menggunakan satu slot hari Kamis itu untuk coaching satu persatu BE ya, seperti itu, atau enggak meeting unit masing-masing, silakan. Hari Rabu dan hari Jumat adalah group selling ya teman-teman. Yuk undang prospekan teman-teman ya ke grup selling. Nanti saya yang bawain ya, saya yang bawain untuk buka pikiran mereka. Nanti teman-teman tinggal follow up doang, jadi lebih gampang ya. Jadi flow-nya teman-teman kebayang ya, dari list nama ya, setelah ada list nama disapa, otomatis engagement-nya kebangun, connection-nya kebangun, relationship-nya kebangun. Setelah udah kebangun, kita ajak, bro, sis, lu hari Rabu malam ini nggak ada acara, setengah jam doang lah, setengah jam sampai 40 menit, gua ada acara nih, dengerin dong tentang asuransi. Tenang aja, nggak ada kewajiban apa-apa, lu cuma denger aja via Zoom. Rugi apa? Ini bagus banget ya, ini memudahkan teman-teman semua ya. Teman-teman tinggal undang orang ke dalam grup selling. Dari itu udah selesai ya, teman-teman tinggal follow up. Teman-teman tinggal follow up, gimana acara kemarin, lu apa yang mau ditanyain ya, lu kira-kira kalau seandainya gua buatin ilustrasi yang paket Essential X atau yang Asia Minus, kira-kira keberatan nggak? Gua mau bikinin tuh. Nah, follow up-nya jadi lebih enak. Teman-teman yang belum punya jam terbang, teman-teman yang baru join, ya, saya support di sini. Dan saya sampai saat ini belum ada yang melakukan teknik ini, ya, group selling, dan mungkin ada ya, cuman nggak tahu aja ya, saya nggak tahu juga sih. Oke, ya. Nah, hopefully ini bisa ngebantu teman-teman semua untuk bisa 3 bulan mega project, 3 bulan kerja 30, hasil 30 tahun. Ini yang mau kita lakukan, ini yang mau saya support buat teman-teman semua ya di sini. Nah, hopefully dari setelah ini running ya, kita bisa jalanin. Memang tahun ini nggak akan lebih mudah daripada tahun sebelumnya, tapi ada yang namanya peluang. Peluang apa? Satu peluang emas, yaitu adalah orang sudah terbiasa dengan yang namanya Zoom. Ini harus kita maksimalin banget. Orang sangat terbiasa dengan yang namanya Zoom. Oke, nah dari sini dengan yang namanya Zoom ini, kita bisa ada sebuah peluang untuk kita adakan yang namanya BSP rutin dan grup selling rutin. Ini adalah yang mau saya develop bersama dengan teman-teman. Hari ini ada Pak Edi, Rudi, dan Irma. Kita BP-nya berempat untuk develop ini. Oke. Nah, sampai sini kira-kira teman-teman ya, message-nya sekali lagi saya mau rangkum ya, dari pertama kali ya teman-teman. Ini udah tahun baru, new hope, tapi juga new challenging. New challenge juga ada di industri asuransi ini adalah bisnis yang akan grow ya, tetapi bisnis ini akan menjadi grow kalau kita punya why yang kuat. Why yang kuat itu harus digali sungguh-sungguh. Kita harus menggali why kita sungguh-sungguh ya. Penggalian panduan untuk menggali why secara sungguh-sungguh ini adalah sudah dipandu dengan menggunakan yang namanya Google Sheet. Oke. Nah, dengan yang menggunakan Google Sheet ini, oke, pada saat menggunakan Google Sheet ini juga sudah ada panduan melalui digital kerja digital, ada 200 nama, oke, segala macamnya. Oke, itu yang akan. Setelah itu kita udah memiliki why yang kuat, oke, kita tinggal bangun hubungan baik. Ingat ya, closing sama dengan hubungan baik ditambah dengan menimbulkan kebutuhan skill ya, relationship plus skill sama dengan closing. Oke, teman-teman yang secara skillnya masih belum bagus, masih baru memulai, sering-seringlah yang namanya role play, dan juga teman-teman yang masih baru ataupun skillnya masih belum confidence, dibantu oleh saya dengan namanya group selling gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nah, setelah ini udah running ya teman-teman, perlu yang namanya monitoring. Monitoring pun juga ada di dalam yang namanya Google Sheet ini. Oke, monitoring di dalam Google Sheet teman-teman bisa lihat, saya share. Nah, monitoring di dalam tugas kan ada 15 tugas pertama, 15 tugas. Nah, ada tugas ke-16. Tugas ke-16 ini adalah tugas rutin. Ya, lakukanlah 25 poin daily activity. Ya, daily activity, oke, ini dia. Ya, daily activity-nya.
Thank you Julius. Ya, ini daily activity-nya untuk membuat satu hari punya 25 poin. Ya, ada contohnya di sini. SMK, Sistem Manajemen Kegiatan. Nah, ini dia. Ya, kalau orang bisa raih 25 poin satu minggu, nah ini contohnya ya. Contoh nih, kita melakukan jurnal syukur ataupun berdoa, tujuannya supaya menjadi magnet positif. Bobotnya 1 poin. Berapa kali satu minggu? 1 kali. Total dapat 1 poin. Kita menyapa orang, ya minimum 10 orang sehari. Ya, disapa tadi ya. Oke. Membangun hubungan baik maksimum 10 poin. Nah, berapa kali? 1 kali berarti ini maksimum ya. Nah, menutup hari dengan doa dan sekaligus prepare buat besok. Kenapa ini saya jadikan poin? Karena kadang-kadang kita lupa besok mesti ngapain ya. Akhirnya pagi-pagi gedebak-gedebuk gitu kan. Waduh ini apa nih, termasuk saya juga gitu kan. Wah, lupa mestinya dari kemarin malam di prepare besok mesti ngapain aja ya gitu. Kita tutup dengan doa juga. Nah, 1 poin. Bikin janji temu, terserah mau janji temunya one on one dengan kita secara offline, mau janji temunya secara online one on one, atau mau janji temunya diundang ke acara BSP atau ke acara group selling, terserah ya. Jadi udah ada beberapa fasilitas untuk memudahkan teman-teman. Mau janji temu gayanya seperti apa, terserah ya. Nah, poinnya berapa? Unlimited. Kalau misalkan poinnya 1 poin, tapi bisa maksimum berapa aja. Saya satu hari bikin 3 janji temu deh. Atau saya biasanya pola kerjanya untuk bikin janji temu setiap hari Jumat. Hari Jumat saya setting semua appointment. Jadi dalam satu hari saya beresin misalkan di sini 20 appointment. Nah, ya, oh, ini nggak berubah ya. Oh ya, ini berubah, udah, ya kan? Nah, 20 appointment, ini langsung otomatis sudah berubah poinnya, ya. Oke. Nah, apalagi nih, presentasi prospek, ya. Ini poinnya 2, berapa kali hari ini prospek? Kalau seandainya teman-teman undang via Zoom ke acara group selling, otomatis teman-teman sudah melakukan presentasi juga kan melalui saya. Dapat poin juga di sini. Tinggal di follow up, bener nggak? Follow up, dapat poin lagi nih. Oke, dapat referensi, dapat poin lagi. Ya, closing dapat poin lagi. Total, ya ikut training juga dapat poin. Total satu hari 26 poin. Ya, bisa nggak? Ini untuk memberikan gambaran, ya apa-apa aja yang mesti dikerjain, ya supaya teman-teman nggak lupa ataupun nggak berasa gue mesti ngapain ya hari ini ya. Nah, ini guidance-nya. Hari ini gue mesti ngapain nih? Kelarin 25 poin, ada 10 hal yang mesti dikerjakan. Dari A sampai J. Ya. Oke. Kalau teman-teman setiap hari rutin 20 poin, seminggu 150 poin, dijamin 3 bulan pasti BP selesai. Kerja 3 bulan, hasil 30 tahun. Ajak 3 orang yang lain, 5 orang yang lain, ya lakukan seperti ini, selesai. Ya, memang ya saya nggak mengatakan ini sebuah seakan-akan saya bilang ini selesai, seakan-akan mudah. Enggak, saya nggak mengatakan ini mudah. Ada hal yang harus kita sacrifice, bayar harga, ya teman-teman. Oke, nah ini adalah gambaran pola kerja kita yang saya mau ajak teman-teman. Karena kenapa? Kita tahun ini kita mau lari. Maksudnya mau lari apa? BSP rutin setiap hari. Setiap hari udah ada BSP rutin. Sekedar info, saya udah hire 1 orang PA, ya, 1 orang PA saya hire khusus untuk membuatkan janji temu untuk BSP. Makanya kita bikin BSP rutin, ya seperti itu. Jadi kita benar-benar tahun ini ya memang kita lari teman-teman semua. Ya, ini sih kira-kira yang saya mau sampaikan. Hopefully dengan support seperti ini bisa memudahkan teman-teman untuk menjalankan bisnis ini dengan jauh lebih mudah. Tinggal apa? Banyak lisapa, banyak undang orang ke dalam training ataupun group selling ataupun BSP. Udah, itu aja. Ya, tetap ya kembali bergantung sama Tuhan, kita doa semoga tahun ini, tahun 2021 ini kita bisa tutup dengan baik, dijauhkan dari yang namanya segala kesulitan, dan diberikan yang namanya kesehatan. Kita bergantung benar-benar sama Tuhan. Termasuk segala hal yang kita lakukan ini pun juga benar-benar kita bawa dalam doa. Supaya apa? Yang karena
kita kerja keras, kalau dianya nggak mengizinkan juga bisa apa gitu ya teman-teman. Oke, kira-kira sekian teman-teman meeting saya hari ini. Semoga saya bawakan secara secara uh, penguatan di awal, bahkan secara skill setnya saya ajari juga tadi Lisapa, dan secara tool setnya juga saya berikan juga ke teman-teman ini ya, hopefully bisa membantu teman-teman. Nah, sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman ya, atau ada komentar ataupun ada segala hal lah yang mau disampaikan oleh teman-teman semua. Oke, masih nyimak kayak aduh ini kayak gini nih kalau yang namanya apa, training via Zoom, kita bertanya-tanya, teman-teman masih ada? Oke, ada pertanyaan Pak Edi, ada tambahan atau apa? Masih ya, thank you ya, sama-sama, thank you Cimeri. Ada pertanyaan, ada tanggapan Pak Edi, ada mau nambahin atau mungkin apa di sini ada Cukup jelas kok, Pel. cukup ya. Hopefully juga teman-teman dapat banyak ya. Ini ibaratnya kita udah luar biasa banget di tim kita, disupport sama KPL, mulai dari tools-nya, skill-nya, sampai kelas untuk selling pun juga kita disiapin. Thank you KPL, luar biasa. Kita lari dan terbang bareng tahun ini teman-teman. Ya, ayo bareng-bareng teman-teman semua. Yuk. Memang thank you Pak Edi ya, thank you banget. Thank you KPL. Memang tidak mengatakan tahun ini bakal lebih mudah, tidak. Tapi yang mau kita katakan, yuk kita jalan bareng-bareng. Saya suka dengan yang namanya suatu istilah tuh di dalam Bible ya, ketika menjatuhkan menara Bible, itu Tuhan sampai terkaget-kaget manusia bisa apa, dalam 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 peristiwa menara Babel itu, menara Babel. Oke, nah manusia itu bisa melakukan hal yang luar biasa, syaratnya satu ya, kalau mereka satu bahasa, mereka bersekutu ya, semuanya satu bahasa, itu tidak ada yang mustahil ya. Ya, sama hal yang hari ini saya membuat untuk tim saya dulu deh, kita belum ngomongin tim Onang, tim Agus, terserah saya hanya bisa invite mereka ya, tapi kalau saat yang bisa saya ajak hari ini udah sepakat, ada Pak Edi, ada Irma, nah, dan Rudi. Nah, untuk 4BP ini bersama dengan saya, kita mau jalan dengan cara seperti ini, dengan bahasa yang seperti ini. Yuk, sekali lagi yang paling saya suka, bisnis ini secara rupiah itu gratis, ya, secara rupiah gratis, tetapi secara effort dia nggak gratis. Itu yang namanya investasi waktu. Ya. Oke. Akhir kata itu aja, teman-teman. Ya, thank you buat waktunya. Nah, setelah ini saya akan invite teman-teman semua ke dalam WA group yang baru. Ya, WA group yang baru yang berjudul MP3. MP3 Mega Project 3 kerja 3 bulan hasil 30 tahun. Semua info dan semua itu akan diinfokan ke dalam WA group yang baru ini. Nah, per hari Senin kita udah ada yang namanya BSP jam 12. Teman-teman kalau mau undang orang bisa. Linknya selalu sama ya. Link Eagles kita selalu sama ya. Linknya adalah yang hari ini teman-teman gunakan. Oke. Per hari Senin kita udah running yang namanya BSP jam 12. Oke. Ya. Senin, Selasa akan running terus ya. Kita akan running terus ya. Semangat. Oke, itu aja dari saya. Kalau nggak ada tambahan ataupun pertanyaan, saya rasa cukup ya teman-teman semua ya. Thank you teman-teman semua untuk waktunya. Thank you Kopel. Sama-sama ada pertanyaan bisa langsung japri ke direct leadernya masing-masing ya. Thank you teman-teman semua. Ya. Oke, kita tutup teman-teman. Oke. Saya tutup doa ada ya, apa ya? Mari kita satu hati dalam doa ya. Tuhan, terima kasih untuk meeting ini. Kau telah berikan, kau sudah pandu ini, semuanya boleh berjalan baik. Tolong pimpin kami ke depannya, khususnya di tahun 2021, dan kami bisa meraih apa yang kami inginkan di tahun ini, dan mempromosikan beberapa BP ataupun BP dalam waktu
Bapak, tolong diberkati semua. Berkati juga acara di Sabtu ini, ada apa weekend ini, dan Bapak bisa baik selalu, sehat selalu, dan kalau jaga keluarga kami selalu juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke, dadah semuanya. Thank you ya. Thank you, Pel. Ya, saya end meeting ya.